Pendeta Batak bicara sentralisasi keuangan. Istilah pendeta Batak adalah untuk menyatakan realitas HKBP di masa para misionaris. Saat HKBP di bawah kepemimpinan misionaris dari Eropa atau Jerman, pendeta yang melayani di HKBP dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu pendeta dari Eropa atau misionaris dan pendeta Batak yang disebut pendeta pribumi. Keputusan-keputusan strategis dalam pelayanan HKBP diputuskan oleh sinode yang diikuti oleh para misionaris dari Eropa. Salah satu kebijakan pelayanan di masa misionaris ialah membuat satu forum bagi pendeta Batak, yaitu Rapat Pendeta Batak. Pendeta Batak adalah pendeta yang energik dalam melayani. Bukan hanya itu, pendeta Batak juga adalah pendeta yang berpikiran maju dan berpikiran kritis. Pendeta yang memahami manajemen pelayanan dan manajemen keuangan dengan baik. Dan sentralisasi keuangan sudah sejak lama menjadi pergumulan pendeta Batak atau pendeta HKBP. Jauh sebelum kemandirian HKBP, pendeta Batak telah berpikir ke arah sentralisasi keuangan. Boleh dilihat dari salah satu keputusan Rapat Pendeta Batak pada tahun 1934 yang mengatakan, diusulkan kepada Sinode Godang HKBP agar semua pendeta Batak menerima balanjo atau gaji dari satu kas. Uang yang masuk dari kas sending Batak dan dari jemaat disetor ke kas tersebut. Komisi menanganinya dan memberikannya kepada pendeta. Rapat Pendeta HKBP tahun 1942 juga mengusulkan agar balanjo atau gaji para pendeta dibayarkan oleh kantor pusat HKBP. Sistem sentralisasi keuangan atau penggajian pernah diputuskan oleh Sinode Godang HKBP tanggal 18-25 Maret tahun 1961 dan akan direalisasikan pada tahun 1962. Rapat Pendeta HKBP tahun 1961 sangat mendukung upaya perwujudan sentralisasi keuangan ini dengan membuat keputusan sebagai berikut. Pertama, pendeta mendukung pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP. Oleh sebab itu, A. Semua iuran bulanan dan persembahan kedua dikirim ke kantor pusat HKBP melalui bank. B. Uang dan harta kekayaan jemaat disimpan di bank atas nama pendeta dan hanya boleh dipergunakan oleh jemaat itu. Kedua, alasan dan tujuannya adalah A. Supaya sistem pemeriksaan uang HKBP menjadi satu. B. Supaya administrasi keuangan HKBP menjadi satu. C. Agar balanjo atau gaji pendeta di jemaat besar dan jemaat kecil tidak berbeda. D. Supaya tidak terdengar lagi peristiwa dan konflik tentang uang jemaat yang hilang, kasbuk jemaat hilang dan rusak, dan sebagainya. Sebab uang tersebut akan disimpan di bank. 3. Untuk mendukung sistem sentralisasi keuangan, semuanya menjadi tanggung jawab bersama dengan mempertimbangkan kekuatan jemaat membayar iuran. Pendeta atau pelayan yang tidak menyetorkan uang ke kantor pusat tidak akan menerima balanjo atau gaji. 4. Sentralisasi keuangan HKBP dibicarakan juga di dalam pertemuan guru huria di tingkat resort ataupun di tingkat distrik. Kelima, HKBP perlu memikirkan usaha-usaha yang dapat menambah uang jemaat, misalnya pertukangan. Keenam, kesatuan para pelayan dibina sebab hal itu berkaitan dengan peningkatan atau berkurangnya persembahan jemaat. Ketujuh, pendeta yang mempunyai pendidikan lebih tinggi wajar jika mendapat balanjo atau gaji yang lebih besar. 8. Mekanisme dalam sistem sentralisasi dirancang oleh ketua perencana yang diangkat pimpinan dari kalangan awam. 9. Sentralisasi diadakan dengan prinsip tidak boleh menjual harta yang ada sebagai modal dasar. Keputusan Sinode Godang tahun 1961 tentang sentralisasi keuangan yang mendapat dukungan dari Rapat Pendeta HKBP di tahun yang sama tidak berjalan dengan mulus. HKBP belum dapat melaksanakan sentralisasi keuangan di tahun 1962. Itu dimungkinkan karena terjadi berbagai tantangan dari dalam dan luar HKBP.
Jika diteliti lebih detail lagi, bahwa pembahasan sentralisasi keuangan selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan akbar di HKBP. Di Sinode Godang HKBP tahun 1970, sentralisasi keuangan kembali lagi dibahas, dan di Sinode Godang HKBP tahun 2000 memutuskan pengumpulan dana tetap atau dana abadi HKBP untuk mendukung berjalannya sentralisasi keuangan. Dari fakta-fakta di atas, sentralisasi keuangan menjadi topik hangat dalam Sinode Godang dan rapat pendeta HKBP. Kerinduan pendeta Batak dan warga HKBP tentang sentralisasi keuangan sejak 89 tahun yang lalu dapat terlaksana pada tanggal 1 Januari tahun 2023. Setelah lebih dahulu mendapat persetujuan dari Sinode Godang HKBP yang dilaksanakan pada 24-28 Oktober tahun 2022 yang lalu. Terlaksananya sentralisasi keuangan ini tidak terlepas dari kegigihan Opui Epurs HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar untuk mewujudkan kerinduan pelayan dan warga HKBP dari masa ke masa. Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar adalah Ketua Rapat Pendeta HKBP periode 2017 sampai 2021. Pengalaman beliau selama menjabat sebagai Ketua Rapat Pendeta HKBP menjadi salah satu pendorong untuk mewujudkan sentralisasi keuangan ini. Sebab beliau sangat memahami bahwa realita pelayanan akan meningkat jika tercipta dalam tubuh HKBP kesetaraan, berkeadilan, berkelanjutan, dan kebersamaan satu keluarga. Dan nilai-nilai inilah yang sangat sesuai dengan firman Tuhan. Pelayan dan warga HKBP serta seluruh elemen masyarakat pasti akan sangat terbuka hatinya menopang sentralisasi keuangan yang sudah dimulai di awal tahun 2023 ini, jika sungguh-sungguh menghayati fakta-fakta di atas. Karena sentralisasi keuangan ini bertujuan adalah untuk peningkatan pelayanan sebagai bagian daripada pewartaan kerajaan Allah di dunia ini. Pelayan dan warga HKBP tetap semangat dan jujur dalam bidang pelayanan. Semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom.